Nah, dalam masuk itu semuanya bisa masuk dalam formasi di Kabupaten Gerobokan. Mungkin beda dengan Dapodi. Nah, dalam formasi 22 ini kita ada formasi 391 untuk khusus kesehatan. Dan pelamar kemarin kita tahu ada 1.416, itu ada semua yang masuk dalam data SDMK, dan jumlah peserta yang mengikuti seleksi ada 1.208. Yang lolos kemarin ada 363, 352 adalah sesuai dengan apa yang jenengan pilih lokasi, namun yang 11 ini adalah memaksimalkan. Ada formasi lowong yang ditempatkan di sana. Tentunya dalam P3K inilah beda dengan CPNS. Seperti kita tahu bahwa Undang-Undang 5 ada 2, yaitu ada ASN ada 2, P3K dan CPNS. Kayaknya sama, namun untuk yang P3K ini tidak bisa mengajukan mutasi, karena seperti tadi sampaikan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kerja di mana sesuai dengan kelulusan panjenengan dia lamar atau dimaksimalkan. Jadi saya harap ini yang semuanya aja, baik yang 352 maupun 11, untuk dapat melaksanakan semuanya. Sekali lagi tidak dapat mengajukan pindah. Kalau memang merasa berat, penempatan jauh, atau 11 jauh, silahkan mengundurkan diri, itu lebih baik. Lebih baik mengundurkan diri, tentunya apa? Tidak izin mengajukan pindah. Terus sampai kapan? Sampai dengan kontrak selesai. Selesainya kapan? Kalau yang baik ya tentunya akan kita perpanjang, kalau memang tidak baik juga akan tidak kita perpanjang. Dan dalam kesehatan ini ada 28 formasi yang lowong, yang tidak ada pelamar, yaitu untuk ada dokter gigi, ada dokter spesialis, ada epidemiolog, ada sanitarian. Nah, dalam formasi ini juga nanti dalam formasi ini apabila ada yang mengundurkan diri, monggo silahkan. Karena ketentuannya diperbolehkan dengan cara nanti secara teknis teman kami akan menyampaikan tentunya dengan buat surat pernyataan mengundurkan diri. Mungkin ada yang tanya lagi, kalau saya mengundurkan diri ke depan nanti kita melamar tidak Pak? Ya nanti semasa tersedia formasi. Tentunya itu, dan sekarang pun yang passing grade masih ada 800 lebih. Jadi apabila dia mundur, asal di bawahnya memenuhi syarat akan langsung bisa naik, tentunya dengan kita usulkan ke BKN. Sekali lagi bahwa proses ini adalah ada Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Jadi kami adalah salah satu panitia di kabupaten, dan semua proses seleksi ini adalah clear. Tidak ada apa yang namanya biaya sama sekali. Lanjut. Nah, untuk menjadi P3K, yaitu pelamar dinyatakan lolos seleksi diangkat sebagai calon P3K. Yang lolos seleksi kemarin sudah ada tadi sampai ada 356 tadi. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan PPK instansi. Nanti kan kemarin sudah putusan PPK disampaikan pada Kepala BKN untuk mendapatkan NI P3K. Nah, itu adalah nanti hari ini kita adakan sosialisasi, monggo nanti saat dipertanyakan secara aktif aja nanti. Penerbitan nomor induk P3K diterima oleh P3K paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi tentunya nanti setelah berkas jenengan semuanya lengkap, dengan dihapus tidak ada bermasalah, maka akan kami akan komunikasikan apabila nanti pertek sudah turun akan segera kami tindak lanjuti. Pada prinsip, tidak ada istilah kami ngolor-ngolor waktu, tidak ada sama sekali. Selesai segera kita serahkan. Dan apabila ternyata ada molor, uang pun apabila, karena pada prinsip, begitu saya buka formasi, tentunya telah tersedia anggaran. Dan anggaran apabila tidak terpakai, kembali lagi ke pusat, kami tidak bisa menggunakan. Jadi kalau ada molor, ada yang mundur-mundur, jangan beranggapan kami dalam arti uang itu bisa kami gunakan, tidak bisa. Dan dalam pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan pujian NI P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi, tidak boleh melamar penerimaan ASN untuk 1
periode berikutnya. Ini sanksi apabila mundur setelah NIP dikeluarkan. Beda dengan apabila mundurnya sekarang. Karena mungkin ada juga dari teman-teman yang mundur ingin melanjutkan studi mungkin. Monggo, nggak apa-apa, silakan. Karena semua masih berproses semuanya ini. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan untuk penetapan P3K. Seperti ini adalah pengumuman kelulusan P3 Kesehatan. Sudah kita lalui semuanya. Selanjutnya pelamar mengisi daerah. Nah, saat ini nanti ini akan ada sesuai jadwal telah kita umumkan dulu. Sudah ada jelas semuanya. Instansi mengusulkan penetapan NP3K serta kelengkapan dokumennya. Nah, ini tergantung jenengan. Kecepatan seperti apa nanti dengan jalan cepat, kami pun segera memproses. Selanjutnya adalah tadi penerbitan pertek NP3K. Nah, ini setelah pertek diterima, maka akan ada kontrak antara panjenengan dan PMK Gerobokan. Nah, setelah semua selesai, selanjutnya PPK membuat surat ke P3K. Tentunya setelah dengan P3K, maka tadi gajinya sudah beralih, ya gajinya non-ASN berhenti. Sekali lagi, sekarang masih berproses, panjenengan apabila setelah diangkat tadi tidak dapat mengajukan pindah. Biar sudah dekat dengan kerja, silahkan sekarang yang lulus ini untuk persiapkan membuat rumah dekat dengan tempat kerja. Itu adalah solusi atau kontra atau seperti apa, agar tadi sekali lagi teman-teman semuanya bisa maksimal, nggak usah dilaju, karena jenengan nanti akan ada absen fingerprint melalui HP. Itu adalah nanti ada di situ sampaikan radius absen adalah 50 meter dari lokasi panjenengan kerja. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, ya jelas tadi sekali lagi panjenengan semuanya untuk nggak usah percaya apabila ada orang-orang yang menjanjikan jenengan dapat diangkat. Ini adalah lulus adalah hasil kerja panjenengan sendiri. Dan pelamar yang telah lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta kelengkapan dokumen secara elektronik. Sekarang semuanya sistem elektronik, tidak ada lagi jenengan bertemu dengan kita. Nggak usah semua, tapi semua akan kami layani dengan baik. Lewat ini, semua seperti ini kita lihat dalam webnya ada di sscn.bkn.id, bukan pada alamat kami. Nah, pengisian perhatian tanggal 12 Januari sampai dengan 5 Februari. Kita sekarang sudah ada di Pakan Korpri, berarti tanggal 17. Karena Korpri 17, berarti masih ada waktu sampai dengan 5 Februari. Jangan mikir waktunya masih lama. Karena apa, ini serentak se-Indonesia, serentak. Untuk itu, silahkan apabila sudah, silahkan segera di-upload, jangan nunggu sampai tanggal 5. Ini beda dengan pendaftaran kemarin. Kalau pendaftaran kemarin mungkin menunggu, kira-kira gimana ya, lokasi mana yang lowong ya. Nah, itu masih menunggu, akhirnya pada supinnya yang terakhir, nah akhirnya sampai ada yang tidak bisa masuk. Sampai dengan batas akhir, ini beda. Segera apabila sudah, segera dilengkapi. Nah, lanjut. Harapan kita adalah sebelum tanggal 5 bisa selesai. Nah, di sini sudah kita lihat juga, lanjutan itu. Itu untuk dokumen yang harus diunggah. Nah, ini dokumen harus diunggah panjenengan, yaitu ada nanti surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Dari mana, Pak? Dokter pemerintah. Sekali lagi, dokter pemerintah, bukan dokter swasta. Jadi rumah sakit, silakan nanti di rumah sakit, panjenengan komunikasi. Silakan komunikasi, karena ini juga orang tenaga kesehatan, saya kira nggak ada masalah. Silakan di rumah sakit, komunikasi sendiri. Yang penting ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit. Pas foto, nah lo perhatian juga ini, format berlatar belakang merah. Nggak usah jajal-jajal melek. Alah pakai foto, enggak. Ikuti semuanya. Ijazah dan transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Apabila jenengan S1, dulunya D3, lampirkan semuanya. Terakhir dan lain-lain. Semuanya adalah asli. Yang scan. Jangan fotokopi legalisir asli. Asli, Mas? Asli. Nah, ijazah asli. Sekali lagi penekanan adalah ijazah asli.
ijazah asli ya panjenengan scan, karena scan